dan karunia yang Allah berikan kepada kita malam yang mulia ini. Jalla wa ala mudahkan untuk kita bisa bertemu kembali dalam rangka tanasaw bil haqqi wa tanasaw bis sabr, saling menasihatkan untuk kebenaran, saling menasihatkan untuk kesabaran. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian dan bahasan kita bersama kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Pembahasan kita di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu tentang keimanan kepada hari akhir. Kita telah jelaskan di antara poin yang terkandung dalam keimanan seseorang terhadap hari akhir adalah seorang mengimani tentang hari kebangkitan dari sejak kematian. Kemudian dia masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Kemudian nantinya dia akan dibangkitkan. Kemudian adanya balasan, hisab, serta pertanggungjawaban atas apa yang pernah dia perbuat di muka bumi. Kemudian juga diberdirikannya manusia di padang mahsyar dengan waktu yang sangat amat panjang, puluhan ribu tahun dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada pangkat dan jabatan. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Kemudian tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas neraka jahanam. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian tentang timbangan yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Timbangan dari setiap amalan. Allah enggak butuh dengan timbangan tersebut. Allah tahu fulan dan allan pantas masuk ke dalam surga karena timbangannya lebih berat dari amal kebaikan dan amal solehnya. Allah juga tahu si fulan dan allan timbangannya lebih ringan dari amal solehnya, lebih berat dosa-dosanya. Lantas kenapa Allah mendatangkan timbangan? Allah katakan wa nad'u al-mawazin al-qista, kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari tersebut. Para ulama menyebutkan agar manusia tidak ada lagi alasan di hadapan Allah ketika mereka melihat dan menyaksikan hasil dari timbangan amal mereka sendiri, sehingga tidak ada hujjah dan alasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi para hamba-hambanya. Kemudian jemaah sekalian, Allah katakan fala tudlamu nafsun syai'a. Pada hari itu tidak akan ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meletakkan timbangan tersebut pada hari kiamat, manusia semua amalnya ditimbang. Walaupun sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah yang diinginkan adalah biji sawi atau bayinya semut atau debu yang apabila dihempas kemudian bisa dilihat di bawah teriknya mentari. Itu di zaman ketika mereka tidak mengerti, tidak mengenal arti daripada atom. Zaman sekarang manusia sudah mengenal atom, sehingga sebagian mereka menafsirkan biji mithqala dzarrah, sebesar dzarrah yang dia inginkan adalah atom. Sebesar atom saja amal kebaikan itu akan ditimbang. Sebesar atom pula amal keburukan akan ditimbang, dan dia akan bergerak timbangan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a.
Jangan pernah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu dengan amal soleh mana Allah masukkan kita ke dalam surga. Atau na'udzubillah, seseorang dengan amal buruknya yang mana dia dimasukkan ke dalam neraka. Cukuplah seorang wanita ketika dia memelihara seekor kucing, kemudian dia kurung kucingnya, tidak dikasih makan, mati. Gara-gara dia memelihara kucing tersebut dan mengurungnya, tidak memberikan makan dan minum, maka dia masuk ke dalam neraka hanya gara-gara seekor kucing. Bagaimana halnya apabila orang yang memiliki hewan yang lebih besar daripada kucing yang dia pelihara, kemudian tidak diberikan hak hewan tersebut. Dan itu kezaliman. Dan semua kezaliman merupakan dosa. Kata Nabi SAW, fattaqud dzulma fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati engkau dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kemudian di hari itu manusia pun akan dibagi dari buku catatan amal yang pernah mereka perbuat di dunia ini. Mereka tidak mencatat, tapi malaikat-malaikat Allah yang mencatatnya. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ungkapan, satu kata yang keluar dari mulut manusia kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Para ulama mengatakan raqib pencatat kebaikan, atid pencatat keburukan, yang senantiasa mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Terus akan dicatat kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya. Sehingga orang-orang mujrimun, pelaku dosa, mereka berkata kepada Allah, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku catatan apa? Kenapa enggak ada yang tertinggal? Perkara yang besar sampai perkara yang kecil, semuanya tercatat. Sehingga orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya lebih banyak kebaikan-kebaikannya, maka mereka akan mengambil catatan tersebut dengan tangan kanannya. Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyya inni dhanantu mulaqin hisabiyya fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu. Allah Azza wa Jalla tentang mereka-mereka yang nantinya pada hari tersebut mengambil kitabnya dengan tangan kanannya sebagai bentuk penghormatan untuk mereka, mengambil kitabnya dengan tangan kanannya seraya dia berkata, "Ha, umqra'u kitabiyya, ini bukuku, silakan kalian baca." Bangga dia. Kenapa dia mengatakan demikian? Dia katakan, "Karena dulu ketika aku di dunia yakin ada hisab, aku akan dapatkan nanti pada hari kiamat." Sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keridhaan di sisi Allah. Di dalam surga Allah, Allah katakan, "Kulu washrabu," kalian silakan makan dan minum, menikmati daripada apa yang telah kalian perjuangkan di hidup di dunia. Sebaliknya, adapun orang-orang yang mengambil kitab mereka dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan untuk mereka, atau dia mengambil kitabnya dari balik punggungnya. Kata Allah, "Wa amma man utiya kitabahu min wara'i dhahri." Dalam ayat yang lain, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya." Adapun orang-orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya, maka dia berkata, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Duhai kiranya aku enggak pernah dapatkan buku catatan amal ini. Karena dia tahu dia akan binasa. Dia katakan, "Ma'aghna 'anni maliyah." Hartaku enggak bisa nolong aku. Dia punya harta, tapi hari itu harta enggak bisa menyelamatkan dirinya. Dia ucapkan sendiri, "Ma'aghna 'anni maliyah." Hartaku enggak bisa menyelamatkanku. Mungkin dia punya kekuasaan, kekuasaannya pun tidak juga bisa menyelamatkannya. Bahkan kekuasaan yang dia miliki membinasakan dia, sehingga dia berkata, "Halaka anni sultaniya." Kekuasaanku telah membinasakan diriku. Kata Allah,
berkata kepada malaikatnya, "Khudhuhu faghullu." Tangkap dia, ikat dia, belenggu dia. Tsummal jahim asalu. Campakkan dia ke dalam neraka jahim dalam keadaan terbelenggu. Ketika mereka mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri. Jamaah sekalian, ingat yang pernah kita sampaikan, bahwasanya kehidupan kita ini di dunia sebentar. Perjalanan kita masih lebih panjang. Yang telah kita sebutkan, dari alam ketika kita mati, kemudian kita akan masuk ke alam barzakh, kemudian akan dibangkitkan, kemudian kita berdiri di mahsyar, kemudian ada timbangan, ada haud telaga Nabi SAW, kemudian ada catatan amal. Setelah itu jamaah sekalian, perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Dan setiap masing-masingnya nggak tahu berapa lama kita berada di dalam. Nggak ada yang tahu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW telah meninggalkan kita jamaah. Hidup beliau di dalam perut bumi. Hidup beliau dalam perut bumi ribuan tahun. Padahal beliau hidup di muka bumi hanya 63 tahun. Itu Nabi kita yang mulai SAW. Berapa umur beliau? 63 tahun. Sekarang berapa tahun lamanya Nabi SAW berpisah dengan kita? Ribuan tahun juga. Ribuan tahun. Berarti Nabi SAW hidup berada di dalam alam kubur ribuan tahun. Subhanallah. Jamaah sekalian, perjalanan kita masih panjang. Dan ingat, dunia ini hidup kita seperti orang yang masuk ke dalam mall, ke dalam supermarket. Masuk dia di dalam, silahkan ambil yang kamu suka, ambil yang kamu suka. Setiap mau keluar dari pintu, setiap mau keluar dari supermarket tersebut harus melewati pintu apa? Hisab. Pertanggungjawaban. Ya. Pertanggungjawaban, pintu kasirnya. Apa yang kamu bawa, itu yang akan ditanggungjawabin. Di dunia demikian. Apa yang kita lakukan di dunia, semua ini silahkan buat. Nggak ada larangan, silahkan. Allah nggak paksa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa fulan. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa fulan untuk beriman, tidak pula memaksa fulan untuk kafir. Kata Allah, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, yang mau ngaji silahkan, yang nggak mau ngaji silahkan, yang mau sholat silahkan, yang nggak mau sholat silahkan, yang mau sedekah silahkan, yang nggak mau sedekah silahkan. Ingat, kehidupan kita bukan cuma di dunia. Kematian awal kehidupan abadi. Mati bukan berhenti semuanya, enggak. Mati itu awal kehidupan abadi. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya man mata qad qama qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, tegak kiamatnya. Yang dia sudah mati, berarti dia sudah mengalami kehidupan yang baru dalam kiamat kehidupan dia. Akan dia lewati rentetan kehidupan setelahnya. Baik jemaah sekalian, ini pembahasan kita di pekan lalu. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan selanjutnya ketika mereka berada di sirat. Manusia berada di sirat. Ingat, setiap manusia tidak kecuali pasti melewati sirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan lewati sirat. Yang mau masuk surga, yang ingin masuk surga, dia harus melewati neraka. Yang ingin masuk surga jemaah, dia harus lewati neraka. Karena neraka diletak karena sirat dibentang di atas neraka. Sirat dibentang di atas neraka. Dan ingat jemaah, sirat itu disebutkan oleh para ulama adaku minas saif. Dia adaku minas syar, lebih tipis daripada rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pucuk pedang. Dan setiap sirat tersebut ada kail-kail yang menyambar dari api-api neraka. Menyambar dia cuma. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang menyeberangi sirat. Ketika dia berjalan, kalbarak, seperti kilat. Kemudian ada yang berjalan seperti kuda cepat. Ada yang berjalan seperti orang yang lari cepat. Ada yang dia menyeberangi sirat,
sambil merangkak-rangkak jemaah. Ada yang dia terlahap oleh api, tapi dia nggak jatuh. Dia bergelantungan, tapi dia masih terlahap oleh api tersebut sehingga dia bisa menyeberang, melewati sirat. Ada orang yang tersungkur masuk ke dalam neraka, nggak sampai dia ke seberang sirat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau pernah tidur di paha istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu Aisyah memangku Nabi SAW, Nabi meletakkan kepalanya di atas pahanya. Beberapa saat kemudian tertetes air mata Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh di pipi Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lima dumu?" Wahai Aisyah, air mata apa ini? Wahai Aisyah, air mata apa ini? Maka Nabi SAW ketika bertanya dengan Aisyah hal demikian, Aisyah bukan mengeluhkan karena mereka tidur nggak pakai kasur, pakai tikar yang apabila tidur itu terbekas di pipi Nabi. Bukan karena itu, bukan karena nggak ada AC, nggak ada lampu, bukan karena itu, bukan karena rumahnya yang sempit. Nabi bertanya, "Ya Aisyah, lima dumu?" Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, atadzkuru ahlaka yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, kira-kira nanti engkau ingat enggak sama keluargamu pada hari kiamat? Wahai Rasulullah, kira-kira ingat enggak engkau nanti pada di hari kiamat dengan keluargamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Wahai Aisyah, di 3 tempat orang enggak ingat dengan saudaranya, enggak ingat dengan keluarganya, enggak ingat dengan anaknya, enggak ingat dengan istrinya, enggak ingat dengan temannya, dengan karib kerabatnya. Dia enggak ingat, yang penting dia selamat. Inda tatayyirus suhuf, ketika buku catatan amal ditebarkan bersebaran, kemudian mereka mengambil sampai dia ambil dengan tangan kanan. Ketika dia sudah ambil dengan tangannya, dia ingat sama keluarganya. Ha umqra'u kitabiyah, ini bukuku, saya baca. Yang kedua, indal mawazin, ketika timbangan diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua manusia dalam kondisi ketakutan, kebingungan, karena mereka akan melihat hasil dari amalan ketika di dunia. Apakah timbangannya lebih berat ataukah timbangannya lebih berat keburukan? Kemudian yang ketiga, indas sirat, ketika di sirat, ketika manusia menyeberangi sirat, panjang jemaah. Panjang sirat itu, kita nggak tahu berapa panjang sirat tersebut. Dibentang di atas neraka. Allah katakan, "Wa in minkum illa waridha." Tidak kecuali kalian pasti nyeberangi dia sirat. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, orang yang sukses sebenarnya jemaah, yang sukses sesungguhnya bukan orang yang hidup di dunia dengan harta dan kekayaan, bukan. Tapi sukses sebenarnya, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka, Allah jauhkan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia beruntung, maka dia sukses. Sukses sebenarnya ketika seorang melangkahkan kakinya ke surga. Itu baru dia sukses. Kalau belum kita injekkan satu kaki kita ke surga jemaah, belum kita sukses. Masih banyak cobaan dan rintangan untuk kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Seindah apapun kenikmatan dunia, tawarnya akan dicampuri dengan tetesan air mata. Bahagianya akan dicampuri dengan kesedihan. Pertemuan akan ada perpisahan. Itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ini enggak bersahabat dengan siapapun. Mau dia orang soleh, dia akan tinggalkan dunia ini. Mau dia pelaku kejahatan, dia akan tinggalkan dunia ini. Karena memang kita bukan anak
dunia. Dan dunia ini kata Nabi, ad-dunya mal'unah. Dunia ini tempat terlaknat jemaah. Tahu kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Tahu kenapa iblis diusir dari surga? Karena dosa. Dunia ini tempat orang-orang yang mereka pernah melakukan dosa. Sehingga Nabi katakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Kita tinggal di tempat terlaknat jemaah. Apa kita mau betah di dalamnya? Enggak akan betah. Ini tempat terlaknat. Nabi SAW katakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara. Penjara jemaah. Senikmat-nikmatnya orang dalam penjara, dia merasa susah, merasa berat. Dan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Ingat, jalan menuju surga penuh onak dan duri. Kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan jemaah. Nafsu jiwa kita nggak suka dengannya. Maka kita mau sholat tahajud paksa, mau sedekah paksa, mau ngaji paksa, mau sholat paksa, baca Quran paksa, menuntut ilmu paksa. Nggak dipaksa nggak bisa cuma harus dipaksa. Karena jiwa manusia itu nggak suka melakukan itu. Makanya Allah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia mengajak manusia untuk buat dosa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Para ulama mengatakan jiwa manusia itu seperti anak bayi. Kalau nggak kamu sampai tua dia terus akan minta susuannya. Demikian. Coba kita lihat, ada orang yang sudah 60 tahun KTP-nya Islam, nggak pernah dia sampai di masjid. Nggak pernah dia mendengar hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nggak pernah dia mendengar qala Allah, qala Rasul. Yang dia pegang hanya kartu. Yang dia pegang hanya joker. Yang dia mainkan perkara-perkara dosa dan maksiat. Nggak pernah dia sampai ke tempat Allah. Hartanya dia habiskan untuk dosa dan maksiat. Ada yang demikian. Bukan 1-2 orang. Banyak dari kalangan manusia yang berKTP-kan Islam. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Perjalanan kita masih panjang. Ini bentuk keimanan kita kepada Allah, bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Setelah kita mengimani adanya hari akhir, maka wajib bagi kita mempercayai adanya sirat yang dibentang di atas neraka, di bawahnya api neraka jemaah. Dan ingat, api itu menyambar-nyambar. Antum tahu bagaimana makhluk Allah yang namanya neraka, bagaimana besarnya? Allah pernah berkata kepada neraka, Allah bertanya kepada neraka, qila halim talati, wahai neraka, kamu sudah penuh atau belum? Maka neraka mengatakan, qila hal mim mazid, ada yang mau ditambah ya Allah, silahkan masukkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ketika orang-orang semua dikumpulkan, para penyembah patung akan diseret kepada patung yang dia sembah. Para penyembah laut akan diseret kepada lautannya. Para penyembah api dibawa kepada apinya. Para penyembah rembulan, para penyembah mentari, semuanya. Antum tahu bulan dan matahari dimasukkan ke dalam neraka juga. Begitu luasnya neraka, masuk ke dalamnya, dan neraka mengatakan ada tambahan yang mau ditambah. Nabi SAW mengatakan yu'ta bi jahannam. Allah katakan dalam Al-Quran, faji'a yawma idzin bi jahannam. Ingat ketika neraka didatangkan pada hari tersebut, pada hari kiamat. Bagaimana neraka itu didatangkan? Nabi SAW mengatakan yu'ta bi jahannam yauma idzin walaha sab'una alfa zimam. Kata Nabi SAW, neraka jahanam akan didatangkan di hari kiamat nanti. Dan neraka jahanam tersebut memiliki tali ikat, disebut dengan tali kekang.
70.000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin sab'una malakin yajurrunaha. Setiap satu tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Berarti kalau ada 70.000 tali kekang dikalikan 70.000 malaikat yang mengangkat, yang menyeret neraka tersebut 4,9 miliar malaikat. Antum bayangkan? 4.900 juta malaikat yang nyeret, jemaah. Antum pernah ngelihat manusia kumpul sejumlah 4.900 juta manusia kumpul? Pernah lihat? Paling banyak di Indonesia kasus apa? 212 kan? Nah, berapa juta? Mungkin cuma 3 juta, mungkin cuma 7 juta, mungkin cuma 10 juta. Malaikat Allah yang menyeret neraka tersebut. Karena besarnya neraka. Besar neraka itu jemaah. Maka diseret oleh 70.000 malaikat setiap tali kekangnya. Berarti dikalikan 70.000, jumlahnya 4,9 miliar. Berarti 4.900 juta malaikat yang menyeret neraka. Demikian. Dunia ini celupkan ke dalam neraka, habis. Apalagi kita ini nggak besar, kita ini kecil. Kalau kita mau lihat diri kita ini besar atau kecil, tuh naik pesawat, coba kita lihat sebesar apa kita. Sebesar apa kita? Kalau kita naik pesawat jemaah sebentar, ketika dia sudah take off, berangkat dia, antum lihat tuh bangunan-bangunan yang berada di bawah pesawat itu. Jadi apa dia? Bangunan yang megah, seperti cakar-cakar langit, menjadi seperti kotak korek jemaah. Kecil-kecil sekali. Sampai akhirnya hilang. Karena memang dunia ini kecil di hadapan Allah. Nabi SAW mengatakan, dunia yang kalian pijak dengan langit yang kalian junjung itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kecil atau besar? Cincin yang dibuang di padang pasir. Kecil atau besar jemaah? Padang pasir begitu luas, cincin dibuang di sana. Seperti itulah dunia yang kita pijak ini jemaah. Makanya perjalanan kita masih panjang. Masih ada yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini setelah kematian. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kata Allah, dunia ini mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu. Kemudian jamaah sekalian, di antara bentuk keimanan kita kepada hari akhir adalah berimannya kita dengan adanya surga dan neraka. Ada sebagian orang yang mengira surga itu hanya gambaran yang menakutkan saja. Neraka itu ada gambaran yang bentuk nikmat saja. Tapi keberadaannya nggak ada. Sehingga dia bercanda dengan surga dan neraka. Ketika dia masuk ke dalam neraka, dia bisa berenang. Kemudian dia bisa nelpon sama kawannya. Ini bentuk penghinaan terhadap agama kita juga. Bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk keimanan kepada hari akhir, kita yakin ada surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh keabadian. Tidak akan pernah merasakan kesusahan selama-lamanya. Mohon maaf untuk para lelaki dan para wanita surga. Tidak ada keringat, tidak ada belek, tidak ada ingus, tidak ada kotoran, tidak ada haid, tidak ada nifas. Keringat yang keluar dari tubuhnya harumnya lebih harum daripada misk. Dan insya Allah akan kita bahas al-jannatu wan nar di pertemuan mendatang tentang surga dan neraka. Mohon maaf atas kekurangan dan tadi sedikit keterlambatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, ampuni dosa-dosa kita, kuatkan keimanan kita, membuat kita makin semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ingat jemaah, duduknya kita di sini hari ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi, kita nggak tahu. Duduknya kita hanya 2 menit di sini, 5 menit di sini, 30 menit di sini. Ini pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu cuma.
Dan gak ada jalan yang lebih cepat menuju surga dibandingkan jalan menuntut ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dalam perjalanannya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka tetap semangat. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.